Baik semuanya, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Pak. Shalom, Pak Pagi. Ya, Shalom, Pak. bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, Baik, Pak. Tuhan baik, Pak. Baik, ya. Cuaca di Ambon bagaimana? Cuaca di Ambon? Cerah? Cerah, Pak Guru. Cerah, ya. Oke. Apakah suara Pak Guru bisa terdengar dengan baik? Iya, Pak. Bisa Pak, jelas. Baik, ya. Oke, berarti hari ini kita akan mulai pelajaran hari ini. Ya. Namun sebelum kita mulai, mohon kesediaan Nadia untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Nadia. Iya, teman-teman dan Pak Guru, sebelum Katong mulai praktik ekonomi akuntansi di pagi ini, mari Katong berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan Roh Kudus yang telah Kau beri kepada kami semua di hari ini, baik selaku murid dan selaku guru. Sekarang kami akan melakukan praktik akuntansi. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing dari kami, supaya dialog-dialog yang nanti akan kami lakukan bisa berjalan dengan baik Tuhan sampai pada akhirnya. Doa ini kami haturkan hanya ke hadirat-Mu dan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih Nadia yang sudah memimpin doa. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya tanya dulu sekretaris kelas, hari ini apakah ada yang izin atau sakit? Semua hadir ya? Iya Pak, baik, hadir. Ya, baik. Sekarang semuanya hadir. Baik. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi akhir dari pelajaran kita, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa, ya, di mana kita akan melakukan simulasi, ya, simulasi atau melakukan praktek akuntansi. Belum terlihat ya? Sudah terlihat? Ya, belum. Masih hitam. Masih hitam? Sudah terlihat? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan praktek akuntansi sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Nanti kelompok pertama akan melakukan praktek, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ya, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu pada tahap pertama, yaitu melakukan pencatatan sekaligus merangkumnya dalam jurnal umum. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah setelah pembelajaran dengan model bermain peran, peserta didik dapat yang pertama menganalisis transaksi keuangan dan membuat pencatatan dalam jurnal umum. Ini yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah membuat posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo. Yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian dan menyusun kertas kerja. Dan yang keempat adalah membuat laporan keuangan. Serta tujuan pembelajaran yang kelima adalah menyusun jurnal penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah penutupan. Ya. Adapun kegiatan inti PBM pada hari ini ya adalah
bermain peran yang akan dilakukan oleh kelompok 1 dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah simulasi atau bermain peran, dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan atau rangkuman dari hasil pencatatan. Jadi ada 3 kegiatan inti yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, diharapkan kita semua bisa mengambil peran masing-masing dengan baik, ya. Masing-masing bisa mengambil peran dengan baik. Kemudian pada saat simulasi diharapkan mic dari kalian semua ya bisa diaktifkan supaya nanti lancar, tidak terjadi gangguan apa-apa. Kemudian mohon juga yang tidak bertugas itu tetap menjaga ketenangan. Ya, demikian pengantar pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempraktekkan praktek akuntansi untuk siklus yang pertama. Dipersilahkan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya izin untuk presentasi ya Pak. Silakan. Oke, apa sudah terlihat di layar teman-teman dan Pak Guru? Belum, ya, belum terlihat. Ya, sudah terlihat. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau akan mempraktekkan akuntansi yang terjadi pada perusahaan jasa Baper Salon pada periode bulan Juni 2018. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok kami yang akan berperan pada praktik akuntansi kali ini. Di sebelah sini ada Thomas, ada juga Nadia, ada Tasya, ada Kristi, ada April, ada Grace, Vanessa, Franciscus, dan Ariel, dan saya Amatsya yang akan melakukan praktek kali ini. April merupakan seorang wirausaha muda yang sedang menggeluti dunia kecantikan karena bisnisnya Baper Salon berhubungan dengan dunia tersebut. Sebagai seorang wirausaha yang ingin menjaga stabilitas keuangannya, April mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan tujuan menjadikannya sebagai bahan identifikasi dan evaluasi keuangan. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Baper Salon selama bulan Juni 2018. Pada tanggal 1 Juni, April menyetor uang sebagai ekuitas sebesar 20 juta rupiah. Di sini kita bisa melihat tabel saldo normal akunnya. Dengan melihat tabel saldo normal akunnya, kita dapat melakukan pencatatan sesuai dengan jurnal umum. Sesuai dengan tabel saldo normal akun, maka kas yang bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah dan modal yang bertambah dicatat di sebelah kredit yaitu juga sebesar 20 juta rupiah. Untuk nomor akunnya, karena kas merupakan kelompok akun aktiva, maka kas dicatat dengan nomor akun berkepala 1 dan modal dicatat dengan nomor akun berkepala 3. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni, April menghubungi pemilik gedung untuk melakukan
pembayaran sewa gedung. Selamat pagi, saya April dari Baper Salon, ingin membayar uang sewa gedung. Ya, selamat pagi, Bu. Baik, udah saya cek ya, Bu. Totalnya 500.000 ya. Ya Pak, langsung saya transfer sekarang ya, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sesuai dengan transaksi tersebut, maka beginilah pencatatannya. Beban sewa yang bertambah dicatat pada sisi debit, sedangkan kas yang berkurang dicatat pada sisi kredit. Beban sewa termasuk pada kelompok akun beban sehingga dicatat dengan nomor akun berkepala 5, dan kas sekali lagi termasuk pada kelompok akun aktiva sehingga dicatat dengan nomor akun berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni, April melakukan pembayaran atas tagihan iklan dari koran Ambon Express. Permisi Bu, saya Franciscus dari koran Ambon Express ingin menagih pembayaran iklan oleh Baper Salon sebesar Rp350.000. Ya Pak, ini uangnya. Terima kasih Bu. Nah, sesuai dengan transaksi tersebut, maka beginilah pencatatannya. Beban iklan yang bertambah dicatat pada sebelah debit sebesar Rp350.000 dan kas yang berkurang untuk membayar beban iklan tersebut dicatat pada sisi kredit Rp350.000. Beban iklan termasuk pada kelompok akun beban sehingga dicatat dengan nomor akun berkepala 5 dan kas yang termasuk kelompok akun aktiva dicatat dengan nomor akun berkepala 1. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 4. Di sini April membeli peralatan secara tunai di toko Grace. Banyak juga ya peralatan yang dibeli. Pasti sudah banyak pelanggan berdatangan. Iya Kak, berapa total harganya? Totalnya 4 juta. Pembayarannya mau bagaimana, Kak? Pakai debit saja. Oke. Tidak hanya membeli peralatan, April juga membeli perlengkapan di toko Grace dengan menggunakan kredit. Oh iya, masih ada beberapa perlengkapan yang saya perlukan. Sudah semua, Kak? Ini totalnya 2 juta. Yang ini pakai kredit ya Kak? Ya, Kak. Bisa ke bagian sana, nanti akan dibantu prosesnya. Ya Kak. Sesuai dengan transaksi tersebut, maka beginilah pencatatannya. Untuk transaksi yang pertama, April membeli peralatan sehingga peralatan bertambah dan jika peralatan bertambah maka ditulis atau dicatat pada akun debit. Kas yang berkurang dicatat pada akun kredit. Untuk nomor akunnya, peralatan termasuk pada kelompok akun aktiva sehingga dicatat menggunakan nomor akun berkepala 1. Begitu juga dengan kas dicatat dengan nomor akun berkepala 1. Transaksi kedua pada tanggal 4 Juni ini adalah pembelian perlengkapan menggunakan kredit. Nah, di sini perlengkapan yang bertambah dicatat pada sebelah debit dan utang usaha yang bertambah dicatat pada sebelah kredit. Perlengkapan untuk nomor akunnya ditulis menggunakan nomor akun berkepala 1 karena merupakan kelompok akun aktiva, sedangkan utang usaha yang termasuk kelompok akun utang dicatat menggunakan nomor akun berkepala 2. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni, Baper Salon menerima pendapatan atas jasa make up dari Vanessa. Makeup di sini sungguh memuaskan. Berapa totalnya, Kak? Terima kasih, semuanya 1 juta ya. Uangnya pas ya, Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, sesuai dengan transaksi tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa Baper Salon menerima pendapatan atas jasa makeup. Di sini, kas bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan jasa yang bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada nomor akunnya, karena kas merupakan kelompok akun aktiva, kas dicatat
dengan nomor akun berkepala 1, sedangkan pendapatan jasa yang merupakan kelompok akun pendapatan dicatat dengan nomor akun berkepala 4. Berikutnya, pada tanggal 6 Juni, April membayar sebagian utang atas transaksi pada tanggal 4. Pada tanggal 4 tadi, April melakukan transaksi atas pembelian perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Di sini dia membayar sebagiannya, jadi dia hanya membayar 1 juta rupiah. Bisa kita lihat pada pencatatannya. Utang usaha yang berkurang dicatat pada sebelah debit, dan kas yang berkurang dicatat pada sebelah kredit. Untuk penomoran akunnya, utang usaha yang termasuk dalam kelompok utang dicatat dengan nomor akun berkepala 2, sedangkan kas yang termasuk kelompok akun aktiva dicatat dengan nomor akun berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni, Tasya menggunting rambut di Baper Salon, namun belum melakukan pembayaran. Kak, tadi saya gunting rambut ya. Harganya 150.000 ya, Kak? Oh iya, nanti saya transfer ya, Kak. Baik, sesuai transaksi yang tadi, maka bisa kita lihat pencatatannya. Karena belum membayar atas jasa yang dilakukan oleh Baper Salon, maka ini termasuk dalam piutang usaha. Piutang usaha dicatat, yang bertambah dicatat pada sebelah debit, sedangkan pendapatan jasa yang bertambah dicatat pada sebelah kredit. Karena piutang usaha merupakan kelompok akun aktiva, maka nomor akunnya berkepala 1, sedangkan pendapatan jasa nomor akunnya berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni, April membayar beban listrik dan beban air yang masing-masingnya Rp400.000. Bisa kita lihat pencatatannya. Beban listrik dicatat, yang bertambah dicatat pada sebelah debit. Begitu juga dengan beban air yang bertambah dicatat di sebelah debit. Sedangkan kas yang berkurang untuk membayar kedua beban tersebut dicatat di sebelah kredit. Beban listrik dan beban air karena termasuk dalam kelompok akun beban, maka penomoran akunnya berkepala 5, sedangkan kas penomoran akunnya berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 9, April mendapatkan pendapatan atas penyewaan baju pengantin oleh Nadia. Saya suka dengan model ini. Apakah bisa disewa untuk minggu ini? Bisa untuk model ini, harganya 1.500.000 ya. Iya, saya bayar sekarang saja ya. Ya, Kak. Nah, beginilah pencatatan atas transaksi tersebut. Bisa kita lihat bahwa karena mendapatkan pendapatan atau menerima pendapatan, maka tercatat dalam akun aktiva atau kas. Kas di sini yang bertambah 1.500.000 dicatat di sebelah debit, dan pendapatan sewa gaun yang bertambah dicatat pada sebelah kredit. Karena kas merupakan akun aktiva, maka penomoran akunnya berkepala 1, sedangkan pendapatan termasuk kelompok akun pendapatan, penomorannya dengan berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni, April melakukan pinjaman ke Bank BCA karena merasa modalnya kurang. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga. Saya April. Saya ingin melakukan pinjaman pada BCA sebesar 5 juta. Saya sudah membawa semua data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah bisa dibantu? Baik, Bu. Sebelumnya, saya akan periksa data Ibu pada bank kami. Baik, Pak. Ya, Bu. Jadi sesuai data yang tertera, Ibu layak melakukan pinjaman karena memenuhi kriteria yang ditentukan. Lalu bagaimana dengan cicilannya, Bu? Saya akan melakukan 3 kali cicilan, Pak. Baik, Ibu bisa melakukan cicilan 3 kali dengan bunga 0% ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, berikut adalah pencatatan atas transaksi tadi. Karena April meminjam uang di bank, maka tentu saja kasnya bertambah. Kas yang bertambah dicatat di sebelah debit, sedangkan utang bank yang bertambah dicatat di sebelah kredit. Kas termasuk kelompok akun aktiva sehingga penomoran akunnya berkepala 1, dan utang bank termasuk dalam kelompok akun utang sehingga penomoran akunnya berkepala 2.
Kemudian lanjut pada tanggal 11, di sini April melunasi sisa utang atas transaksi tanggal 4. Seperti yang tadi, di sini karena April melunasi sisa hutangnya, berarti April membayar lagi 1 juta untuk melunasi sisa utang pada tanggal tersebut. Utang usaha yang berkurang dicatat pada sisi debit, sedangkan kas yang berkurang dicatat pada sisi kredit. Untuk penomoran akunnya, utang usaha termasuk dalam kelompok akun utang sehingga penomoran akunnya berkepala 2, sedangkan kas nomor akunnya berkepala 1. Kemudian pada tanggal 12 Juni, April membeli perlengkapan manicure dan pedicure di toko Grace. Totalnya 2 juta, Kak. Yes ya, Kak. Oke. Nah, bisa kita lihat pencatatannya. Karena perlengkapannya bertambah, perlengkapannya dicatat di sebelah debit, dan kasnya berkurang, kasnya dicatat di sisi kredit. Karena perlengkapan dan kas termasuk pada kelompok akun aktiva, maka perlengkapan dan kas nomor akunnya sama, yaitu berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juni, Vanessa melakukan pembayaran atas jasa manicure dan pedicure. Saya tadi milih pedi ya, Kak. Oh iya, totalnya 800.000 ya, Kak, untuk pedi. Iya, Kak. Inilah pencatatan atas transaksi yang tadi. Karena Vanessa melakukan pembayaran, maka Baper Salon menerima uang dan masuk di kas sebesar Rp800. Rp800.000. Kas yang bertambah dicatat di sebelah debit dan pendapatan yang bertambah dicatat di sebelah kredit. Untuk penomoran akunnya, kas termasuk pada kelompok akun aktiva sehingga nomor akunnya berkepala 1 dan pendapatan jasa termasuk dalam kelompok akun pendapatan, nomor akunnya berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni, Kristi melakukan pembayaran atas jasa gunting rambut. Gunting rambut aja kan, Kak? Iya, Kak, itu aja. 150.000 ya, Kak? Nah, sesuai dengan transaksi yang tadi, maka di sini kas bertambah sebesar Rp150.000 dicatat di sebelah debit. Dan piutang usaha bertambah sebesar Rp150.000 dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni, April datang ke Bank BCA untuk melakukan pembayaran utang bank. Selamat siang, saya ingin menyicil pinjaman yang saya ambil tanggal 10. 1 juta untuk cicilan pertama. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya, Pak. Baik, sesuai dengan transaksi yang di atas, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Utang bank yang berkurang dicatat di sebelah debit sebesar Rp1 juta, sedangkan kas yang berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar Rp1 juta. Utang bank yang termasuk pada kelompok akun utang, nomor akunnya berkepala 2, sedangkan kas yang termasuk pada kelompok akun aktiva, nomor akunnya berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni, Vanessa melakukan pembayaran atas jasa cat rambut. Warnanya cocok sekali, Kak. Terima kasih, Kak. Berapa totalnya? Semuanya 600.000 ya, Kak. Uangnya pas ya, Kak? Ya, Kak. Sesuai dengan transaksi di atas, maka beginilah pencatatannya. Kas yang bertambah dicatat di sebelah debit, sedangkan pendapatan jasa yang bertambah dicatat di sebelah kredit.
Untuk nomor akunnya, kas merupakan kelompok akun aktiva sehingga nomor akunnya berkepala 1, dan pendapatan jasa merupakan kelompok akun pendapatan sehingga nomor akunnya berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni, Kristi, Tasya, dan Grace melakukan pembayaran atas jasa pelurusan rambut. Harga smoothing per orang 350.000 ya, Kak? Iya, kita bayar sendiri-sendiri, Kak. Baik, Kak. Nah, sesuai dengan transaksi tadi, maka bisa kita lihat bahwa di sini kasnya bertambah sebesar Rp1.050.000. Sedangkan dicatat di debit, sedangkan pendapatan jasa yang bertambah dicatat di sisi kredit. Untuk penomoran akunnya, kas yang termasuk pada golongan aktiva dicatat dengan nomor akun berkepala 1, sedangkan pendapatan jasa yang termasuk kelompok akun pendapatan dicatat dengan nomor akun berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni, April mengambil prive sebesar Rp500.000. Di sini dicatat prive jika bertambah, maka dicatat di sebelah debit. Dan kas yang berkurang dicatat pada sebelah kredit. Prive merupakan kelompok akun modal sehingga penomoran akunnya berkepala 3. Dan kas merupakan kelompok akun aktiva sehingga nomor akunnya berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni, Nadia menyewa 3 baju pengantin dan baru membayar 1 baju. Saya akan sewa 3 baju ya untuk minggu ini. Baik, Kak. Untuk ketiga model ini masing-masing berharga 4 juta. Iya, yang 2 nanti besok atau lusa ya. Ya, Kak. Sesuai dengan transaksi tersebut, maka beginilah pencatatannya. Kas yang bertambah dicatat di sebelah debit, begitu juga dengan piutang usaha dicatat di sebelah debit, dan pendapatan dari sewa gaun dicatat di sebelah kredit. Untuk penomoran akunnya, kas dan piutang usaha yang termasuk pada golongan akun harta atau aktiva dicatat dengan nomor akun berkepala 1, sedangkan pendapatan dicatat dengan nomor akun berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni, April membayar utang bank. Selamat siang, Bu April. Selamat siang, saya akan membayar 2 juta lagi untuk pinjaman kemarin. Ya, Bu. Berarti bisa lagi ya. Ya. Sesuai dengan transaksi yang tadi, maka bisa kita lihat bahwa utang bank yang berkurang dicatat di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan kas yang berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Untuk nomor akunnya, utang bank ditulis dengan nomor akun berkepala 2, sedangkan kas yang termasuk kelompok aktiva ditulis dengan nomor akun berkepala 1. Pada tanggal 21 Juni, April membeli cermin untuk keperluan salon di toko Grace. Cermin kacanya ya, Kak? Oh ya, untuk tipe ini harganya 850.000. Ya, Kak. Uangnya pas ya. Ya. Sesuai dengan transaksi di atas, maka bisa kita lihat bahwa peralatan pada salon barber bertambah. Peralatan yang bertambah dicatat pada sisi debit, sedangkan kas yang berkurang dicatat pada sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni, Nadia melunasi utangnya pada tanggal 19 Juni lalu. Saya datang untuk membayar sisa kemarin. Ya, benar. Sudah lunas ya, Kak? Nah, sesuai dengan transaksi tadi, maka beginilah pencatatannya. Kas yang bertambah pada salon barber dicatat pada sisi debit, sedangkan piutang usaha yang berkurang dicatat pada sisi kredit. Karena kas dan piutang usaha termasuk dalam kelompok akun harta, kas dan piutang usaha ditulis dengan nomor akun berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juni, April kembali membayar beban air dan beban listrik. Bisa kita lihat beban air dan beban listrik dicatat pada sebelah debit.
dan kas yang berkurang dicatat pada sisi kredit. Untuk penomoran akunnya, beban air dan beban listrik termasuk dalam kelompok akun beban sehingga dicatat dengan nomor akun berkepala 5, sedangkan kas dicatat dengan nomor akun berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni, April membeli lemari kaca secara kredit untuk keperluan salon baper di toko Grace. Untuk lemari kaca itu harganya 950.000 dan memang hanya satu buah saja. Ya, kualitasnya pun cukup bagus. Saya akan ambil dengan kredit ya. Siap, Kak. Nah, sesuai dengan transaksi yang tadi, maka bisa kita lihat bahwa peralatan pada salon baper kembali bertambah. Peralatan yang bertambah dicatat pada sebelah debit, dan utang usaha yang bertambah dicatat pada sisi kredit. Peralatan ditulis dengan nomor akun berkepala 1 karena termasuk pada kelompok akun aktiva, sedangkan utang usaha ditulis dengan nomor akun berkepala 2. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni, April membayar gaji 3 orang karyawannya yang masing-masingnya 2 juta rupiah. Sehingga totalnya menjadi 6 juta rupiah. Di sini beban gaji termasuk jika bertambah maka beban gaji ditulis dalam sisi debit dan kas yang berkurang ditulis dalam sisi kredit. Di sini karena beban gaji merupakan kelompok akun beban, maka penomorannya dimulai dengan nomor akun berkepala 5, sedangkan kas karena termasuk kelompok akun aktiva, maka penomorannya dengan berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juni, Kristi melakukan pembayaran atas jasa sulam alis. Tadi saya sulam alis saja ya, Kak. Oh iya, totalnya 500.000 ya, Kak? Ya, Kak, saya bayar cash. Ya. Nah, beginilah transaksinya. Kas yang bertambah dicatat pada sisi debit sebesar Rp500.000. Begitu juga dengan pendapatan jasa Rp500.000, namun jika bertambah dicatat pada sisi kredit. Karena kas merupakan kelompok akun aktiva, maka penomoran akunnya dimulai dengan nomor akun berkepala 1, sedangkan pendapatan jasa nomor akunnya berkepala 4. Kemudian pada tanggal 27 Juni, April melunasi sisa utang banknya. Selamat siang, Bu April. Selamat siang juga. Ini cicilan terakhir saya, 2 juta ya, Pak? Iya, Bu. Berarti semuanya sudah lunas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Sesuai dengan transaksi yang tadi, maka beginilah pencatatannya. Utang bank yang berkurang dicatat pada sebelah debit, dan kas yang berkurang dicatat pada sebelah kredit. Karena utang bank termasuk pada kelompok akun utang, maka nomor akunnya berkepala 2, sedangkan untuk kas, nomor akunnya berkepala 1. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni, April mendapatkan pendapatan atas penjualan wig yang dibeli oleh Vanessa. Warna ini memang cocok dengan warna kulitmu, Kak. Iya, berapa harganya? 200.000, Kak. Oke, saya ambil ini ya. Ya, Kak. Nah, sesuai dengan transaksi yang tadi, maka beginilah pencatatannya. Kas yang bertambah sebesar Rp200.000 dicatat di sisi debit, sedangkan pendapatan jual wig yang bertambah dicatat di sebelah kredit. Karena kas merupakan kelompok akun aktiva, maka kas dicatat dengan nomor akun berkepala 1, dan pendapatan dicatat dengan nomor akun berkepala 4. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni, April mendapatkan pendapatan atas penyewaan 20 buah gaun oleh Nadia. Saya akan sewa 20 gaun dengan model ini ya. Ya, Kak, karena sewanya dalam jumlah yang cukup besar, kami kasih diskon ya, Kak. Wah, terima kasih. Per gaunnya 850.000 ya, Kak. Langsung saya lunasi sekarang ya. Ya, Kak. Baik, beginilah pencatatannya atas transaksi tersebut.
karena per gaunnya Rp850.000. Jika kita kali 20, maka totalnya menjadi Rp17 juta. Pendapatan yang diterima oleh oleh baper salon adalah Rp17 juta. Jika kasnya bertambah, maka dicatat pada sebelah debit, dan pendapatannya jika bertambah dicatat pada sisi kredit. Untuk nomor akunnya, kas termasuk pada kelompok akun aktiva, sehingga dicatat dengan nomor akun berkepala 1, sedangkan pendapatan sewa gedung dicatat dengan nomor akun berkepala 4. Nah, pada tanggal terakhir, pada tanggal 30 Juni, perlengkapan telah terpakai sebesar Rp3 juta dan terjadi penyusutan peralatan sebesar Rp1 juta, dan beginilah pencatatannya. Yang pertama, beban perlengkapan bertambah sehingga beban perlengkapan dicatat di sisi debit. Perlengkapan yang berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk nomor akunnya, beban perlengkapan termasuk pada kelompok akun beban, sehingga nomor akunnya dimulai dengan berkepala 5. Sedangkan perlengkapan yang termasuk pada kelompok akun aktiva, nomor akunnya berkepala 1. Kemudian ada juga beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan jika bertambah maka dicatat di akun debit, di sebelah debit. Sedangkan akumulasi penyusutan peralatan yang berkurang dicatat pada sebelah kredit. Untuk penomoran akunnya, beban penyusutan peralatan termasuk pada kelompok akun beban, sehingga nomor akunnya berkepala 5. Dan akumulasi penyusutan peralatan termasuk pada kelompok aktiva, sehingga nomor akunnya berkepala 1. Selanjutnya saya akan memberikan tabel yang berisi pencatatan jurnal umum dari baper salon selama bulan Juni 2018. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, beginilah jurnal umum pada baper salon selama bulan Juni 2018. Semua ini adalah berdasarkan transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa pada bulan Juni 2018 transaksi keuangan pada baper salon yang dilakukan adalah sebesar Rp97.400.000. Di sini juga telah terjadi keseimbangan dalam pencatatannya, karena bagian debit dan kredit totalnya sama, yaitu Rp97.400.000. Nah, demikianlah praktik akuntansi pada siklus perusahaan jasa pada tahap menganalisis transaksi dan juga pencatatan dalam jurnal umum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang hari ini sudah mempresentasikan tahap siklus akuntansi yang pertama, menganalisis transaksi keuangan dan melakukan pencatatan dalam jurnal umum, ya, dalam jurnal umum. Nah, oke, dari praktek akuntansi tadi, ya,
Apakah di antara kalian ya ada yang menyampaikan sesuatu berkaitan dengan analisis transaksi yang sudah diberikan? Ya, apakah semuanya sudah tepat atau mungkin menurut kalian ada yang perlu disempurnakan? Ada yang mau dikoreksi? Mungkin Amatsya akan memberikan koreksi, mungkin ada teringat ada kesalahan atau tidak, apakah semuanya sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi? Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ini karena kekeliruan kami juga, terkhususnya saya secara pribadi. Jadi ada beberapa transaksi yang mungkin pencatatannya masih sedikit keliru, belum benar. Seperti contohnya pada tanggal 14 tadi, harusnya itu dimasukkan dalam pendapatan jasa dan bukan piutang. Baik, terima kasih Amatsya untuk klarifikasinya. Baik, kemudian ada satu lagi ya yang tadi sempat saya perhatikan ada sedikit kekurang pasan, yaitu tanggal 30 Juni. Ya, pada jurnal penyesuaian bagian kedua itu tadi Amatsya menyampaikan akumulasi itu berkurang. Ya, itu kurang tepat. Yang penting adalah akumulasi itu bertambah. Ya, akumulasi bertambah sehingga dia dicatat di sebelah kredit. Ya, jadi dua hal tadi Amatsya sendiri sudah menyadari ada kesalahan di situ, dan satu saya tambahkan yaitu untuk analisis transaksi tanggal 30 berkaitan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, selanjutnya ya Pak Guru minta ya Amatsya mungkin untuk menyimpulkan aturan untuk pendebetan dan pengkreditan sekaligus tata aturan penomorannya. Aturan debit dan kredit pencatatannya jika bertambah, jika berkurang dicatat di sebelah mana, sekaligus aturan untuk penomorannya. Silakan Amatsya. Oke, baik Pak. Untuk aturan pencatatan debit dan kredit, yang pertama, untuk pencatatan debit dan kredit itu ada 5 jenis akun yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akun aktiva, kemudian ada juga utang, ada modal, pendapatan, dan juga beban. Untuk akun pendapatan dan beban, itu penulisannya sama. Jika pendapatan dan bebannya bertambah, maka dicatat pada sisi debit. Dan jika beban dan pendapatannya berkurang, maka dicatat pada sisi kredit. Kemudian ada juga akun utang, modal, dan pendapatan. Nah, untuk 3 akun ini, jika akunnya bertambah, maka dicatat pada sisi kredit. Dan jika pendapatan, utang, dan modal berkurang, dicatat pada sisi debit. Sedangkan untuk penomoran akunnya, teman-teman bisa mengingat bahwa bisa mengingat urutannya. Untuk akun aktiva, ya, untuk akun aktiva, nomor akunnya berkepala 1. Sedangkan nomor akun berkepala 2 adalah akun utang. Nomor akun berkepala 3 adalah modal, dan nomor akun berkepala 4 adalah pendapatan, dan yang terakhir nomor akun berkepala 5 adalah beban. Baik, terima kasih Amatsya untuk kesimpulannya. Mungkin ada yang mau menyempurnakan kesimpulan dari Amatsya untuk aturan debit kredit tadi. Saya akan cek sekali lagi ya. Ariel ya, Ariel Pak Guru akan cek. Ariel, aktiva bertambah dicatat di sebelah mana Ariel? Di sebelah kredit, Pak. Aktiva, kelompok aktiva bertambah, kas bertambah, debit, dan Pak, debit. Maaf, debit. Pak. Kemudian kalau berkurang dicatat di sebelah kredit, Pak. Kredit. Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian kelompok akun utang, kalau bertambah dicatat di sebelah kredit, Pak. Kredit. Oke. Kalau berkurang dicatat di sebelah debit.
Ya, oke. Kemudian kelompok akun modal. Jika bertambah dicatat di sebelah. Kredit, Pak. Jika berkurang dicatat di sebelah. Debit, Pak. Ya, baik. Kemudian kelompok akun pendapatan. Jika bertambah dicatat di sebelah. Kredit, Pak. Jika berkurang pendapatan dicatat di sebelah. Debit. Ya, yang terakhir adalah kelompok akun beban. Jika bertambah, maka dicatat di sebelah. Debit, Pak. Jika berkurang dicatat di sebelah. Kredit, Pak. Baik, terima kasih Ariel yang sudah menyempurnakan dari kesimpulan yang sudah dibuat oleh Ahmad Syah. Kemudian kesimpulan yang kedua untuk penomoran saya minta bantuan Nadia. 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 Iya, Pak. Ya, untuk kelompok akun Aktiva itu berkepala berapa? 1, Pak. Kepala 1. Kemudian kelompok utang? 2, Pak. 2. Kemudian kelompok akun modal? 3, Pak. 3. Kemudian kelompok akun pendapatan? Berkepala? 4, Pak. 4. Dan kelompok akun beban? 5, Pak. Berkepala? 5. Baik. Baik, terima kasih Nadia ya sudah membantu kita semua untuk membuat kesimpulan penomoran akun. Tetapi jangan lupa lagi bahwa dari setiap kelompok akun itu masih ada bagian-bagian lagi ya, dan itu akan berpengaruh pada penomoran. Misalnya Aktiva itu terbagi menjadi Aktiva tetap dan Aktiva lancar. Utang ada utang usaha, ada utang di luar usaha. Kemudian modal, ada modal sendiri, ada juga modal pinjaman. Kemudian ada pendapatan usaha, ada juga pendapatan di luar usaha. Kemudian ada juga beban usaha, dan juga ada beban di luar usaha. Jadi masing-masing kelompok akun itu nanti akan berbeda nomor akunnya. Baik, apakah ada pertanyaan ya dari kalian ya berkaitan dengan materi hari ini? Ada yang masih bingung atas kesimpulan yang sudah disampaikan tadi? Apakah semuanya jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, ya terima kasih ya kalau tidak ada pertanyaan. Sebelum Pak Guru akhiri ya, saya mohon ada yang berbagi pengalaman ya, bagaimana sehingga kelompok kalian ini bisa menyajikan praktek akuntansi dengan sangat luar biasa, sangat bagus ya. Pak Guru berikan apresiasi untuk kalian semuanya, luar biasa, sangat bagus ya. Ada yang mau bercerita, silakan. Prosesnya seperti apa? Siapa yang mau bercerita? Iya, Pak, mungkin Mas. saya saja. Ya, jadi terima kasih Pak, karena memang dari Pak juga kan awal tugas ini kami setelah Pak memberikan tugas, kami semuanya karena secara online ya Pak, jadi kami hanya bisa berkomunikasi kalau tidak lewat WA group, berarti kami telepon atau buat room Google Meet dan kami meeting di situ. Kami juga latihan menggunakan Google Meet untuk melatih cara kami berdialog dan presentasi kami. Semuanya berjalan dengan cukup baik. Mungkin kendalanya beberapa kali ada pada jaringan, namun selebihnya saya pikir kami cukup bisa bekerja sama dengan baik sehingga kami juga bisa menghasilkan bisa mempresentasikan praktek akuntansi ini dengan baik, walaupun memang pasti ada saja kekurangannya. Dan menurut saya secara pribadi saya cukup puas dengan hasilnya. Sekali lagi terima kasih Pak, terima kasih teman-teman semuanya atas kerjasamanya.
Baik, terima kasih Matsya yang sudah mewakili teman-teman untuk memberikan refleksi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, terima kasih untuk kelompok ini yang sudah luar biasa menyiapkan sekaligus melakukan praktek akuntansi dengan sangat bagus. Ya, sangat bagus. Baik, kita akan ada pada tahap terakhir, ya, kegiatan pada hari ini, yaitu setelah tadi kita ada pada kegiatan inti, kita ada pada kegiatan penutup, ya, kegiatan penutup yang tadi sudah diawali dengan refleksi secara umum oleh Matsya. Kemudian nanti silahkan secara pribadi, ya, secara pribadi ini ada penugasan yang masih harus Anda buat. Yang pertama yaitu refleksi, ya, tentang kesan Anda terhadap pelajaran hari ini, ya, apa yang jadi kesan Anda, ya, kesannya. Kemudian yang kedua adalah masalah atau kendala selama mengikuti PBM. Masalah atau kendala selama mengikuti PBM. Dan yang ketiga adalah harapan Anda untuk PBM selanjutnya. Ya. Harapan Anda untuk PBM selanjutnya. Ketiga tugas ini, ya, refleksi ini bisa Anda kirimkan lewat email Pak Guru, ya, sudah tertera di situ, wayupriantoro92@gmail.com. Ya, silakan Anda kirim untuk refleksi itu di email Pak Guru wayupriantoro92@gmail.com. Kemudian ada lagi satu tugas yang berkaitan dengan tugas kognitif dan keterampilan, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah dalam classwork. Ya, Anda masuk di classwork. Nanti di situ ada tugas yang Pak Guru sudah siapkan, nanti silahkan Anda kerjakan. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan tentang tugas yang harus Anda buat? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya tadi Matsya sudah menyampaikan refleksi secara umum dan juga kendala secara umum. Nah, sekarang saya ingin mendengar secara khusus, ya, yang berkaitan dengan keinginan Anda terhadap PBM berikutnya. Yang pertanyaan refleksi ketiga, ya, Anda mau seperti apa model pembelajarannya? Ya, mungkin ada masukan yang akan Anda berikan, silakan. Siapa yang mau kasih masukan untuk proses-proses pembelajaran berikutnya yang Anda inginkan seperti apa? Apakah model seperti ini, ya, boleh sering dibuat atau, ya, yang seperti biasanya? Silakan, ada yang mau kasih pendapat? Kalau menurut saya, Pak, selang-seling saja. Kadang presentasi kelompok, kadang belajar seperti biasanya biar tidak bosan, Pak. Oke, baik, terima kasih, Kristi. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya cuma mau tambah sedikit, Pak, dari punya Kristi. Memang menurut saya kalau presentasi kelompok mungkin lebih efektif ya, Pak. Soalnya kalau misalnya presentasi kelompok kan satu kelompok, Pak, mungkin paling banyak kayak kami jumlahnya 10 orang. Lalu di dalamnya bisa interaksi satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerti mengenai satu masalah, bisa langsung
ke kami-kami saja dalam kelompok itu. Jadi menurut saya memang lebih efektif seperti sarannya Kristi untuk presentasi kelompok. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk dua masukan yang sudah diberikan. Ya, semoga dengan masukan-masukan kalian tadi, pelajaran berikutnya itu bisa lebih menarik, menyenangkan, kemudian juga membuka wawasan Anda, kemudian juga lebih memberi kesempatan kalian untuk berkreativitas sesuai dengan daya imajinasi Anda, ya, sehingga Merdeka Belajar, ya, Merdeka Belajar yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah itu bisa terwujud, ya. Jadi salah satu pelajaran hari ini yang kita petik adalah Pak Guru coba memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengembangkan ide kalian. Ini salah satu bentuk Merdeka Belajar, ya, Merdeka Belajar. Saya yakin dengan pembelajaran ini Anda akan tambah enjoy, tambah senang, sehingga Anda akan lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita lalui hari ini maupun seterusnya. Baik, demikian mungkin akhir dari pertemuan di kesempatan kali ini. Kita akan tutup semuanya dengan berdoa. Mohon kesediaan Afi untuk menutup kita dalam doa. Silakan Afi. Ya Pak, teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu sudah selesai presentasi akuntansi. Tuhan kiranya apa yang tadi kami dapat dari Pak Guru, kami bisa mengerti dan memahami Tuhan. Dan sekarang kami anak-anakmu ingin mengikuti simulasi jam 12. Tuhan berkati supaya kami bisa mengisi mengisi soal-soal yang diberikan guru-guru Tuhan. Inilah doa dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semuanya cukup aktif, antusias. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, sebentar jam 12 ada simulasi ya untuk penilaian akhir semester. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada saatnya mulai tanggal 1 Anda bisa mengikuti penilaian akhir semester dengan baik dan kesuksesan. Selamat siang untuk kita semuanya. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Ya. Shalom. Shalom semuanya.